buat itu dia bentuknya kotak putih ditutupin sama kertas gitu, tapi kayak diisi tanah. Tanah itu kayak jadi bentuknya tuh kayak bergenjil-bergenjil gitu. Itu dia pembalap ternama? Pembalap ternama. Dan dia mengaku selalu pakai itu? Ya betul. Terus nggak lama dia ngomong kayak gitu, ada satu pembalap keluar dari sirkuit, masuk ke pedok tim dia sambil nunjuk. Nah, di motor ini gue tadi ngeliat pocong. Persis berdiri di belakang, dia sambil teriak-teriak. Mungkin dia ngomong kayak gitu biar dia ngeh kali ya. Dia sambil teriak-teriak gitu ngomong, gue ngeliat pocong nih di motor ini. Tapi ditunjuk. Nah, ini aneh banget nih. Sehari balapan 3 kali, 2 kali jatuh, sekali motornya ada curut. Ada curut. Ada tikus di dalam mesinnya. Ada tikus di dalam mesinnya itu. Kelar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya guys, kayak biasa. Nah, tapi Om Mamat pada kali ini jadi mundur sehari nih di hari Jumat. Karena emang biasalah kita lagi lumayan padat guys. Nah, seperti biasa juga di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Makanya kalau kalian bilang, Bang, upload narasumber aja, susah nyarinya guys. Di malam hari ini kita kedatangan seorang pembalap nih yang katanya punya cerita horor menyeramkan. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Pak. Selamat malam Mas Fajar. Pembalap motor ya? Pembalap motor, betul. Itu pembalap motor resmi atau gimana? Dibilangnya resmi. Resmi Kalau ya? road race, iya. Road race itu apa? Road race tuh kayak balapan tikung-tikungan gitu. Oh, bukan lurus doang ya? Bukan, kalau lurus tuh biasanya balapan drag. Drag ya? Gitu. Nah, katanya pada saat itu punya pengalaman horor yang serem banget. Banyak. Banyak? Sampai jatuh juga katanya? Sampai jatuh. Baik, ditahan dulu ceritanya ya. Yeah. Nah, sebelum dimulai, buat kalian komen yang banyak guys. Dukung terus konten-konten dari RJ5. Terus kalau kalian punya pengalaman horor, bisa banget kirim DM Instagram RJ5. Atau IG gue juga bisa, Don Fajar Ditya. Atau kirim email bisa juga. Atau isi form di bawah, bisa juga tuh, banyak banget pilihannya. Langsung aja kirim cerita horor kalian atau cerita horor teman-teman kalian. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Pai, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Boleh. Oke, awal mula kejadiannya nih pas tanggal 29 Desember tahun 2019. Itu jadi gue sama temen gue ini kayak ngikutin balapan road race gitu, ada event di daerah Jawa. Kebetulan itu kayak balapan pertama. Balapan pertama karena kan gini, gue masuk tim temen gue nih kayak baru. Jadi dia ini kayak nyari temen buat masukin ke tim dia gitu. Jadi kayak oke, gue mau dong join. Akhirnya ya udah, akhirnya gue join. Motor apa nih? Motor road race, motor Matic waktu itu. Berapa cc? 155. Kita akhirnya gue join balapan pertama di tim dia. Udah gitu,
Amin 2 itu paginya gue kan berangkat ke rumah dia. Karena kalau dari tim dia nih, sebelum kita berangkat ke eventnya, itu kumpul di rumah dia. Akhirnya pagi gue berangkat itu sekitar jam 10-an. Gue jalan ke rumah dia. And then jam 12 itu sampai. Kayak biasa aja. Kayak awalnya tuh kalau siang tuh kebanyakan nyeting motor sih mas. Kayak ngecek motor gitu lah. Ini takutnya ada yang trouble apa enggak ya kan. Pakai turbo nggak? Nggak ada dong. Nggak ada pakai turbo dong. Akhirnya ya udah ngecek motor gitu-gitu ya kan. Menjelang maghrib akhirnya kita berhenti untuk stop, ibarat kata kayak setting motor lah gitu kan. Jadi rumah dia nih mas, ibarat kata ini garasi, ini nih rumah sebelah. Jadi rumah dia tuh garasinya bengkel. Nah bengkel belakangnya lagi nih ada tangga kayak naik ke balkon gitu, itu kamar dia. Setelah maghrib akhirnya gue inisiatif buat naik ke atas ke kamar dia. Gue inisiatif buat naik ke atas ke kamar dia. Dia juga ada di kamar posisinya waktu itu. Jadi kamar dia tuh ini pintu, ini sofa, sini kayak tempat tidur gitu 2. Ya ini ada pintu buat ke kamar mandi. Dia ini yang siapa nih? Yang ngajak ke lu ke timnya dia? Iya, teman gue ini ya namanya Dandi lah berkata. Namanya Dandi. Akhirnya gue ke atas bareng dia. Gue ngobrol-ngobrol dulu tuh sampai jam 1 malam. Gue kebanyakan ngobrol sama dia, bahas gini-gini. Karena kan ibarat kata gue baru nih di tim lu. Gue mau tahu dong kayak gimana aturannya. Ya udah kita ngobrol jam 1 malam pas itu. Dia sama mekanik dia nih, mekaniknya Dandi ini sama asisten mekaniknya dan teman-teman gue ini yang beramai 9 orang lah berkata mau nyeting motor. Cuman dalam kutip ya gimana ya, ngelanggar aturan sih soalnya nyeting motor di jalan raya gitu loh. Karena kan kalau nyeting motor itu kita nyari awal buka gas sama tutup buka gas kalau road race mas. Karena kan dia tikungan. Nah terus kalau udah itu akhirnya mau nyeting, cuman awal dia nyeting itu dia ngajak saya. Di situ posisi saya karena namanya anak muda ya mabok lah, ya kan namanya udah males ibarat kata kan. Kayak saya tidur di sofa, dia lagi duduk di bawah gitu. Dia duduk di bawah, akhirnya mekaniknya kayak nyamperin dia ke kamarnya dia ini buat ngasih tahu, ayo nyeting sekarang. Oke, ayo nih. Itu pagi-pagi ngapain nyeting gitu? Buat nyobain motor dong mas sebenarnya. Pagi-pagi dini hari tuh? Iya jam 1 malam. Karena kan kita ngincer jalanan tuh sepi. Terus akhirnya dikabarin buat nyeting motor. Ayo gitu kan. Nah di situ posisi saya lagi selonjoran gitu deh pokoknya deh. Saya lagi tadinya saya nggak mau ikut buat ikut nyeting karena awalnya saya ngomong gue nggak dulu dah, capek gitu kan. Karena ya ngobrol-ngobrol juga capek kan sebenarnya. Akhirnya kayak oh ya udah kalau lu nggak mau ikut. Terus dia turun ke bawah, dia naik lagi ke atas. Nggak lama dari situ dia buka kayak ada lemari kecil di dekat di dekat pintu toilet, lemari kecil. Dia ngambil kayak kotak isinya nggak tahu apa, dan itu dia nggak ngambil langsung dia taruh kantong. Cuman saya ngeh karena saya kan selonjoran terus kayak ngadep ke tembok gitu kan, tembok ke deket toilet. Saya ngeh itu dia ngambil apa ya, jadi kayak kotak kecil isinya tuh dalamannya tuh kayak diisi sama pasir atau tanah gitu. Jadi bergerinjel lah bahasanya ya kalau nggak salah. Akhirnya nggak lama itu dia turun lagi. Oke, saya ditinggal berkata di kamar dia nih. Akhirnya dia sama yang lain-lain pada nyeting motor ke jalan raya. Terus di situ posisi saya mau ke bawah turun ke ya berkata kayak ruangan bengkel gitunya itu dah. Saya buat turun ke bawah. Akhirnya saya ngelihat ada teman saya satu, ya inisialnya namanya Perdi lah. Cuman posisinya itu dia lagi kayak duduk biasa ngadep ke pintu yang isinya itu langsung ke ruang tamu. Oke, saya cuekin. Akhirnya saya ke atas lagi, saya selonjoran lagi. Nggak lama si Perdi ini naik ke
ke atas kamar. Terus karena saya lagi selonjor lagi main HP, jadi kan dari ujung mata saya kayak langsung ke pintu. Jadi dia masuk, saya cuma ngeliat doang. Tapi dia ngomong kayak, lu nggak ikut, gitu. Lu nggak ikut. Terus saya jawab, enggak, gue males, capek, gitu kan. Akhirnya dia cuma nanya kayak gitu, ditutup lagi pintu. Enggak lah, seling 10 menitan saya ke bawah lagi, niatnya mau ngambil air minum. Setelah saya ke bawah, kok sepi. Itu bener-bener kayak sepi banget gitu kan. Terus kayak, ya udah. Jadi pintu ruang tamunya ini nih, kalau kita buka langsung ada kayak dispenser minum gitu, Mas. Saya buka pintu ruang tamu, pas banget di situ ada nyokapnya teman saya ini yang namanya Dandi ini. Saya tanya, kok sepi Tan? Iya, orang tadi pada pas si Dandi jalan pada ikut. Nah di situ kayak langsung kayak, terus tadi yang naik ke atas siapa? Wah, masuk baru pertama kali mau ikut balap, masuk begini kan kejadiannya kan horor juga kan kalau menurut saya. Terus kayak ya udahlah, cuek. Akhirnya saya naik ke atas, seling sejam itu jam 3, jam setengah 4 si Perdi ini datang. Saya langsung lari ke bawah dong. Saya pikir saya kayak pengen tahu aja siapa ya. Pas dilihat ternyata wah, Perdi. Terus saya tanya, lah lu ikut? Lah ini gue ikut, makanya gue mau ngambil oli. Lah dalam hati kayak, terus tadi siapa? Gitu. Terus tadi siapa ya yang naik ke atas nanya ikut apa enggak? Tapi di ujung mata saya itu ngelihat bener-bener persis bentuknya dia. Orang gue ikut tadi bareng bocah-bocah. Oh, ya udah. Akhirnya dia jalan lagi. Saya langsung ngambil kunci motor, saya ikut akhirnya. Terus ya jam setengah habis subuh lah. Habis subuh itu kita selesai setting motor ya kan, setting motor. Akhirnya nyampe ke rumah si Dandi ini lagi. Itu masih ramai anak-anak ya kan. Anak-anak pada di bengkel gitu di bawah. Saya sama Dandi ini sama asisten joki dia nih sama fotografernya pada naik ke atas ke kamar. Terus ya udah kita di atas. Nah si Dandi ini nih kan lagi duduk kayak sila gitu, Mas, kayak muter gitu ya kan di bawah di lantai. Terus dia berdiri, dia ke toilet tapi dia ngeluarin kayak benda itu ditaruh di atas meja. Terus dalam hati saya, oh itu jimat loh. Terus kayak ngomong lagi, oh lu berarti sama ini balap nama lu gede pakai jimat kali ya. Gitu. Makanya kayak oke lah gitu. Akhirnya dia keluar dari kamar mandi, dia ambil itu kotak, dia kayak nawarin saya, mau pakai nggak? Terus saya langsung kayak, wah nggak dah, gue mau bersih. Saya bilang gitu kan, nggak dah, gue mau bersih orangnya, nggak percaya gitu-gituan. Jimatnya kayak gimana? Jimat itu dia bentuknya kotak putih ditutupin sama kertas gitu, tapi kayak diisi tanah itu kayak, jadi bentuknya tuh kayak bergenjel gitu. Itu dia pembalap ternama? Pembalap ternama. Dan dia mengaku selalu pakai itu? Ya betul. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Terus setelah itu dia nawarin ya kan. Setelah nawarin, lu mau pakai ini nggak? Terus kayak bilang, wah nggak deh, gue bersih orangnya, masih nggak percaya kayak gitu-gituan. Seriusan lu kalau pakai ini ampuh. Dia ngomong gitu kan. Ah nggak dulu deh, gue mah nyantai lah, main bersih aja gitu kan. Ya udah, diambil lagi, ditaruh kantong lagi. Dan itu pun ya jimatnya dibawa sampai tidur. Hamin 1 nggak ada kejadian apa-apa. Pas hari hanya ini baru. Hari hanya ini hari balapan. Hari balapan jam posisi habis subuh. Balapannya? Enggak, masih di rumah. Masih di rumah nih. Ini nginep jadi ya di rumah Dandi? Nginep.
nginep selama 2 hari. 2 hari itu kan. Oke, abis subuh kita prepare kayak biasa, nyiapin wear pack, baju, helm gitu-gitu. Ini di timnya ada siapa aja nih yang terlibat nih? Bisa dijelasin dulu mungkin. Yang pertama ada Dandi, Ferdi, terus satu lagi Rizal. Itu apa aja dia? Nih. Yang satu si Dandi ini ya teman saya yang joki ternama itu. Yang kedua terus Dandi ini, si Ferdi ini dia temen tapi sekaligus asisten jokinya si Dandi ini. Kalau Rizal ini dia fotografer. Ya hari hanya setelah sholat subuh ya kan, kayak biasa kita. Kalau si Dandi ini dia nggak sholat subuh. Dia gimana ya? Dia kayak ngambil wudhu, tapi ya sholat cuman jimat itu ditaruh di depan sejadah. Hah? Jadi kayak dia menegakkan sholat, tapi sholat tadi itu ya kayak cuman 1 rakaat, 2 rakaat, tapi jimatnya itu ditaruh di depan sejadah. Tapi dia sholat juga? Sholat. Di situ pas saya kan posisinya selesai sholat saya ke kasur lagi. Saya ngelirik. Jadi dia nih emang awalnya nih mau sholat nih cuman ngumpet-ngumpet. Jadi kayak saya ya selimut, saya main HP, cuman saya nggak nengok ke dia lagi sholat. Terus dalam hati saya mikir, oh lu lagi ritual gitu. Oh lu lagi ritual. Jadi sholatnya maksud lu beda gitu? Iya beda. Kayak cuman 1 rakaat aja, cuman jimat itu ditaruh di depan sejadah. Oke lah, kalau kayak gitu ya kan, gua pun sih sebenarnya orangnya cuek mas. Kalau buat masalah kayak gitu kan kayak ya udah bodo amat, itu mungkin udah jalan lu kalau kayak gitu. Penting jalan gua ya kan. Terus setelah itu selesai sholat, udah nih jam 5:30 kita mau berangkat. 5:30 kita mau berangkat, si Dandi nih udah pada prepare di bawah. Udah tinggal masuk mobil lah bahasanya ya kan. Motor udah pada siap di mobil-mobil towing, mobil anak-anak, mobil dia pribadi. Nah saya ini satu mobil sama si Dandi ini. Oke lah dia udah dibawa duluan. Nah saya masih di atas, masih nyiapin baju. Karena kan posisinya saya di situ ketiduran lah bahasanya. Waduh telat nih, takutnya telat kan. Yaudah saya siapin kemasin baju, kemasin helm, sarung tangan gitu-gitu. Saya gemblok tas, saya jalan ke arah pintu keluar ini. Pas saya mau jalan itu, di lemari kecil dia tempat ngambil jimat itu kayak gerak. Itu sebanyak 2 kali. Jadi kayak lemari kecil itu kayak kebuka tutup. Dah. Itu kayak saya notice maksudnya. Notice kayak biarin dah. Nggak peduli juga. Terus ya udahlah bodo amat. Akhirnya saya turun ke bawah. Kita berangkat ke tempat road race ini. Jam 8 ingat banget, jam 8 kita sampai. Kapan? 8 pagi. Oh. Jam 8 pagi kita sampai di arena balapnya. Kita mulai berkata kalau di balap itu kalau buat nyari tempat kayak pedok gitu mas, itu kan kita rebutan. Jadi duluan masang tenda buat kayak nutupin dari matahari gitu dah pokoknya dah, buat ngadem. Pokoknya kayak cepet-cepetan gitu. Akhirnya kita dapet nih di paling pojok tapi di belakang kita itu sungai. Terus ya udah kita dapetnya di situ. Kita parkir, kita turunin tendanya tuh kayak tenda-tenda yang pasar malam tuh yang persegi tapi kerucut gitu dah pokoknya dah. Terus ya udah kita prepare rapi-rapi. Udah jam 8:30 itu kita udah rapi-rapi nih. Jadi di mana pas tenda ini dibangun masih ada kayak lahan kosong gitu buat naruh satu tenda lagi. Nggak lama datang nih ada orang kayak satu tim juga mundurin mobil buat nurunin barang-barangnya gitu. Ternyata saya baru dikasih tahu sama si Dandi ini. Pai, itu rival terbesar kita buat nanti bahas balap. Oh dia, gitu kan? Ya udah, kira ngobrol-ngobrol, ini turunin lah barang,
tim rival ini. Dia nurunin barang, dia masang tenda. Setelah dia masang tenda dan nurunin motor, itu ada kayak bapak-bapak pakai batu cincin gitu, tapi pakai topi-topi yang Jawa-Jawa. Terus akhirnya saya kaget, wah dukun kali ya, teman kalau dukun kayak nggak mungkin. Kita kan lagi balap berkata gitu kan, kayak ya udahlah biarin. Kayak gimana sosok bapak-bapaknya? Dia bapak jenggotnya tebel, putih, tapi rada pendek tapi gemuk. Kok bisa ngira dia dukun lo kenapa? Ya notice di pikiran kayak wah dukun kali ya. Soalnya bener-bener batu cincin tuh full. Perawakannya lah. Iya perawakannya tuh batu cincin full di tangan, terus pakai topi-topi yang kayak topi-topi itu blangkon kalau nggak salah namanya, ya kayak gitu-gitu dah pokoknya. Nah di situ pikiran saya, wah masa dia bawa dukun? Di tim sebelah ya? Iya di tim sebelah, di tim rival ini, masa dia bawa dukun? Nggak mungkin dong. Kira, yaudah cuek. Dia duduk, gak lama dan ini notice, kok gue gelisah ya? Kok badan gue kayak panas gitu? Terus ya udahlah, kita ngobrol-ngobrol. Pas ada di situ namanya kita kualifikasi waktu. Itu di jam 10. Di jam 10. Nah motor saya nggak turun, si Dandi duluan yang turun. Akhirnya Dandi prepare motornya, pakai baju balap ya kan. Nah dia masukin jimatnya itu di dalam. Jadi kayak sebelum dia mau kancingin wear pakai itu, jimatnya ditaruh di dalam baru dia kancing. Wah, berarti lu biar nggak kenapa-napa kali ya. Cuman pikiran positif saya itu doang. Wah ini biar lu nggak kenapa-napa kali pas jatuh, kalau amit-amit jatuh. Terus ya udahlah. Akhirnya dia udah siap, motor udah prepare, dia keluar tenda, pengen ke start posisi dia kualifikasi waktu. Pas banget motornya keluar tenda sama dia jalan nih, bapak-bapak yang ini, dia lari ke tribun. Jadi startnya ini start, ini tribun. Dia lari ke situ. Nah situ saya notice, maksudnya kayak, kok dia lari ya? Akhirnya saya cuek. Saya nggak mau kayak sampai nyari tahu gitu, nggak mau nyampe nyari tahu. Ya udah saya cuekin, saya duduk, start nih mulai nih, mau masuk ke lap kedua, motornya Dandi ini trouble, dan si bapak ini dari atas tribun dia ketawa-tawa. Akhirnya dia kayak ketawa-tawa seneng, terus kayak dia nunjuk-nunjuk gitu lah pokoknya lah. Nunjuk-nunjuk terus tawa-tawa. Wah, kenapa nih? Soalnya dari posisi tenda saya nih sama ke tribun itu lumayan deket. Tuh, nunjuk-nunjuk gitu ya? Iya, makanya dia nunjuk-nunjuknya ke teman saya ini, si Dandi ini, sambil tawa-tawa. Maksudnya, wah, kok tawa-tawa? Ah, cuek lah. Akhirnya teman saya si Dandi ini jatuh, dia crash, motor dibawa balik ke tenda lah, ibarat kata bahasanya nih, dibawa di stud ke tenda. Nah itu dia kesel kayak, kenapa ya, perasaan kemarin nyeting nggak apa-apa dah. Kemarin pas nyeting motor sehat-sehat aja, digeber sampai limit juga masih oke lah. Karena saya nggak mau tahu menau, ya udah diem aja, duduk main HP, dia masih ngoceh-ngoceh tuh. Pas dibongkar ternyata motornya itu olinya keluar semua. Padahal H-1 sebelum kita jalan itu motor sehat. Dan itu bener-bener oli semua keluar di luar mesin motor. Oke, seling berapa 30 menitan lah, 30 menit baru nih bapak dari tribun yang ke tribun ini lari balik lagi ke tenda tapi sambil ketawa-tawa. Dia sambil ketawa-tawa terus kayak ngomong ke temennya pakai bahasa Jawa lah kalau nggak salah yang saya denger. Pakai bahasa Jawa. Terus dia duduk dan si Dandi ini ngajak saya buat ke toilet. Apa ya temen toilet yuk, ayo. Ya udahlah kita ke toilet. Jadi mau ke toiletnya kita ngelewatin depan tenda dia mas. Pas kita ngelewatin itu dia emang ngelirik. Awalnya kayak ngelirik gini doang. Habis itu ya udah saya ke toilet sama Dandi ini.
di dalam toilet Dandi baru ngomong, lu ngerasa nggak di tenda ada kayak nggak enak-enak gitu? Kalau gue sih ngerasa cuman kayak ada yang ngeliatin. Saya bilang gitu ke Dandi. Orang di tenda, terus si Dandi ngomong orang di tenda ada genderuwo. Ah, nggak mungkin. Lu mah aneh kalau ngomong gitu kan. Pagi nih kan. Iya, masalah kayak pagi gitu. Enggak, lu mah aneh kalau ngomong. Serius, Pai. Bener-bener ada genderuwo di belakang, persis di belakang bapak itu. Terus kayak, yaudahlah bodo amat, cuek ya kan. Kita keluar dari toilet nih bareng-bareng. Dan itu pun bapak-bapaknya masih kayak tawa-tawa. Masih ngobrol sama temennya itu. Dia ngobrol, pas banget saya duduk di kursi, itu langsung bau kayak bau darah-darah amis. Nah di situ nggak ada yang notice. Itu saya doang yang notice. Kayak, wah ini bau apaan ya? Saya cek ke bawah-bawah, saya cek ke motor, nggak ada darah sama sekali. Ya udahlah, biarin. Gitu kan. Cuman sih, dan di ini awalnya kayak tatap-tatapan gitu mas sama bapak ini. Cuman akhirnya kayak ya udah kayak nggak ada semenitnya tatapannya. Ya udah akhirnya dia duduk lagi. Di situ dia nelpon nggak tahu siapa. Siapa? Si Dandi ini dia nelpon nggak tahu siapa pakai bahasa Jawa. Dia keluarin jimatan nih dari wearpacknya, dari wearshotnya. Dia keluarin. Jadi dia kan duduknya sila. HP ditaruh di paha. Jimatan taruh sini, tangannya gini. Itu selama 1,5 jam. Gini terus? 1,5 jam gini terus. Nggak tahu. Tapi dari suara telepon itu dikecilin volumenya. Jadi biar kayak nggak ada yang denger mungkin. Cuman kita kan nggak tahu dia ngapain. Akhirnya dia gini terus. Itu selama 1,5 jam. Ya udah, karena saya masih main HP karena orang yang nggak mau tahu gitu kan. Saya main HP. Udah nih, setelah dia gini dia bangun. Dia matiin teleponnya. Badannya full keringet. Itu keringet nggak berhenti. Jadi kayak baju dia nih, baju biasa buat balap itu, sampai lepek full air semua. Kayak, lah kok lu keringetan? Gitu kan, dalam hati kayak, lu keringetan gara-gara apaan dah? Udah nih, udah dia apa namanya, ya kalau bahasanya mungkin ritual kali ya mas ya, kalau kayak gitu ya. Karena kan setiap orang beda-beda mungkin kalau buat masalah jimat-jimat. Setelah azan jam 1:30 jam 12 itu dia turun lagi buat kualifikasi waktu pakai motor dia yang kedua, karena saya dari bengkel tuh bawa 4 motor. Dia mainin motor yang kedua dia nih, awalnya sama, pas di H-1 pun itu motor bener-bener nggak ada trouble ataupun masalah lah ibarat kata, kayak fine aja, kayak motor-motor udah siap balap. Dia pakai wearpack, cuman kali ini pas mau bawa motor kedua ini dia beda mas. Dia sebelum pakai helm sama sarung tangan, dia doa dulu. Dia doa, abis itu dia kayak ngusap, selesai doa dia ngusapin semua motornya. Kayak orang amin, cuman aminnya ke motor. Aminnya ke motor, terus diusapin semua seluruh dari ban depan sampai ban belakang, sampai knalpot tuh, diputerin sama dia semua. Nah di situ saya juga notice, maksudnya kayak nggak jelas nih orang lama-lama. Gitu kan, maksudnya kayak nggak jelas nih orang lama-lama. Udah cuekin aja lah, main HP lagi tuh. Karena saya waktu itu rasa jam 2. Oke lah, pas itu akhirnya setelah dia pakai helm, dia taruh lagi itu jimatnya itu ditaruh di dalam lagi. Dia pakai helm, dia jalan. Tapi yang anehnya ini, bapak ini nggak lari lagi buat ke tribun. Dia cuman kayak notice kayak gitu doang. Oh ya udahlah, saya pikir juga nggak ada apa-apa kan mungkin. Dia jalan ke start, sama persis. Pas ke lap kedua, motornya mati lagi. Itu motor mati, akhirnya di-stud lah sama asisten mekanik saya ini. Motor di-stud dari start ke tenda nih kan. Pas nyampe tenda, dia buka helm, dia banting. Anjing, kalau mau adu ayo adu. Itu di situ saya kayak, lu ngomong sama siapa? Gitu kan, lu ngomong sama siapa sih? Ayo kalau mau adu anjing.
Dia ngomong gitu. Cuman si bapak-bapaknya ini nggak notice. Kayak nggak denger lah. Kalau deketan duduknya. Nggak, ya lumayan deh sejarak semeter, ya kedengeran semeteran lah lah. Kedengeran seharusnya. Soalnya dia teriak mas. Ampe yang di belakang pun itu kayak rival-rival lain tuh nengok semua. Nengok kayak apaan sih gitu kan. Jadi lucu juga ya, bukan adu balapan nih. Bukan adu balapan, jadi malah kayak adu kuat-kuatan, ya jimat lah bahasanya. Terus dia setelah dia teriak itu, saya tanya, kenapa sih? Kagak udah, nggak beres nih balapan kali ini. Dia ngomong gitu, nggak beres nih balapan kali ini. Hah, nggak beres gimana? Kagak udah, anjing, pokoknya itu orang anjing. Tapi dia ngomong anjingnya dikencengin. Anjing tuh orang mah anjing. Saya mah, udah bodo amat. Nah itu pas dia ngomong anjing-anjing, saya mau ke toilet. Saya ke toilet sendiri, saya kencing. Jadi pintu toilet itu kan pintu toilet mas, cuman bawahnya itu masih bisa kelihatan kaki gitu loh, nggak full jadi pintunya. Saya ke toilet, saya kencing, saya tutup pintu, saya kencing. Itu pas saya masuk ke toilet nih, saya nanya dulu ke penjaga, ke yang jagain toiletnya, kosong mas, kosong. Ya udah. Saya masuk, jadi toilet itu kayak roof L. Jadi ini masuk, ini ke toiletnya itu. Saya masuk ke toilet paling pojok. Bener sepi, bener-bener nggak ada orang. Terus saya kencing, nggak lama setelah saya selesai kencing, itu ada suara ketawa kakek-kakek. Itu bener-bener kayak di belakang saya. Bener-bener di belakang saya itu kayak, cuman kakek-kakek. Panjang ketawanya? Enggak panjang. Kayak cuman, gitu doang. Tapi itu posisi saya benar-benar sendiri. Dan itu pun saya langsung refleks, langsung buka pintu. Nggak ada orang. Itu benar-benar sepi. Terus dalam hati kayak, yaudah mikir positifnya mungkin suara dari luar. Masuk ke dalam mungkin. Karena kan lorong gitu kan. Yaudahlah saya cuek. Pas saya keluar toilet, itu bapak-bapak yang bisa dibilang dukun itu masuk. Tapi sambil senyum ke arah saya. Kayak senyum jahat gitu. Yaudahlah cuek. Saya jalan ke tenda, saya duduk. Nah, si Dandi ini masih ngeluh. Saya duduk, dia ngomong saya, wah pokoknya ini balapan terkacau. Kacau gimana? Nggak habis pikir lagi gua. Lah, jimat lu kali kurang bagus. Sambil bercanda-canda, jimat lu kali kurang bagus. Kagak udah, intinya gua nyesel nih balapan hari ini. Dia ngomong gitu. Oke lah, masih kita ngobrol-ngobrol. Nyampe jam 2 itu dimana saya start. Akhirnya saya start terus. Sebentar, sebelum masuk ke lu start. Ini jadi balapannya itu ganti-gantian apa gimana? Ganti-gantian mas. Karena kelasnya banyak. Oh, yang Dandi itu kelas apa? Dia kelas motor FFA. Itu apa? FFA tuh motor yang bener-bener cc-nya yang nggak ada batasnya. Oh. 3 motor itu FFA motor dia. Itu sama sekali nggak ada. CC besar semua CC ya? besar semua. Di atas 2,5 lah, ada yang 200 cc. Kalau lu yang? Gue yang Matic. 155, Matic 155. Sirkuitnya berarti gede ya? Kecil. Itu kecil banget, sirkuitnya nggak gede-gede banget lah. Bisa dibilang mah. Kayak ya nggak nyampe makan lahan gede lah, pokoknya kecil lah sirkuitnya itu dia. Terus pas giliran saya mau start nih, itu kan jam 3, jam setengah 3 atau jam 2 lewat berapa lah. Saya inisiatif, kayak berdiri dari tempat duduk, nyobain motor saya pribadi. Nyobain motor. Saya nyobain motor kayak maju mundur gitu doang. Saya parkirnya nggak di dalam tenda. Jadi saya parkir di luar tenda. Jadi tendanya itu masih ada lahan kecil, saya parkir di luar tenda. Nggak tahu. Pokoknya kayak insting saya tuh kayak, ya udahlah parkir di sini aja. Terus saya duduk lagi, saya prepare. Setelah prepare saya ke start. Dan itu pun pas jalan ke start saya nengok ke belakang. Nengok ke belakang untuk mastiin kayak, ini bapak-bapak ngikutin nggak ya? Dan pas saya nengok ke belakang, itu bapak-bapak bener-bener nggak ngikutin. Bener-bener nggak ngikutin, kayak ya udah dia duduk ngobrol-ngobrol sama temen-temennya. Itu bener-bener nggak ngikutin. Akhirnya alhamdulillah. Kakek tadi nih. Iya, si bapak-bapak ini. Ya udahlah cuek. Saya ke start, itu alhamdulillah ya nggak ada trouble. Terus saya ya podium bisa dibilang. Kualifikasi nih? Itu saya langsung race. Oh, nggak ada kualifikasinya? Nggak ada kualifikasi saya langsung race. Juara berapa? Juara 4.
Oh. Akhirnya saya Berapa lap sih kalau itu? kalau itu saya kemarin 8 8 lap. lap. Oke, setelah itu saya balap. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Foto lah di tribun gitu-gitu. Balik ke pedok nih, balik ke tenda. Kok muka teman saya nih, si Dandi ini nggak enakin. Mungkin dalam hati saya, iya gue tahu gue baru di tim lu. Maksudnya ya udahlah hargain gitu. Bukanya kayak nggak enakin gitu. Ya udah Ke saya lu? cuek. Iya ke saya. Orang saya ngajak ngobrol aja nih dia kayak gitu. Mungkin ya pikiran negatifnya mungkin dia iri, mungkin cuman kita kan nggak boleh kayak gitu juga kan. Kira ya udah saya cuek, saya parkir itu motor saya masih saya parkir di luar. Saya nggak mau parkir di bawah tenda itu. Tenda lu? Tenda gua. Karena gimana ya, kayak insting aja mas. Insting, gue mau taruh di luar motornya gitu. Pas taruh di luar, duduk ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya masuk ke race terakhir. Ini race terakhir dia. Balapan waktu itu dia bawa ada motor Matic 1 sih. 1 doang. Itu pun bukan punya dia. Jadi kayak ngambil ke tim temennya buat ngasih pinjam gitu. Jadi dia yang bawa kan karena dia joki. Si Dandi ini kayak ngejokiin motor orang lah bahasanya. Oh. Dia ngejokiin motor orang. Tapi 155? Enggak. 130 Oh, di bawahnya nih. di bawahnya. Kalau balapan gitu berapa orang yang balapan? Tergantung sih mas. Ada. Saat itu? Kalau saya waktu Belasan itu. nyampe? Belasan. Puluhan malah. Puluhan ya? Puluhan. Oke, pas dia mau jalan, dia prepare tuh kayak biasa. Masih dengar ritual dia. Tapi yang saya heranin nih. Jadi kan tempat tenda kita tuh selalu ada kipas mas. Kipasnya itu buat ke mesin sama buat ke kita. Tapi ini badan dia masih keringetan. Itu full dari kepala, rambut, tapi itu masih keringetan. Padahal saya aja tuh duduk di situ bener-bener dingin. Karena kipas kan. Waktu itu hawanya emang lagi kayak mendung-mendung mau hujan gitu. Dia pakai itu, tapi dia masih sama dengan ritual itu. Dia doa, dia usapin lagi ke motornya. Walaupun itu bukan motor dia. Dia bawa lagi motornya. Dia ke start, tapi ini bawa bapak berdiri dari bangku, cuman ketawa. Dia ngelirik kayak, kayak ketawa-tawa jahat. Itu dia ketawa. Di situ saya nggak, soalnya pandangan saya itu ke pedok dia, ke tenda dia. Bapak-bapaknya muncul lagi nih? Muncul lagi, cuman nggak jalan. Dia cuman kayak berdiri, ya udah tawa, ngeliat kayak ngelirik gitu, dia ketawa. Oh, berarti kalau dalam hati saya sih ngomong kayak, oh berarti lo ngincer Dandi, gitu loh. Masalahnya nih, di saat motor saya di luar tenda pun nggak napa-napa, tapi kok motoran di dalam tenda rusak semua, gitu loh. Oke lah, pas kayak gitu, akhirnya dia balap nih. Dia balap untuk yang terakhir. Dia balap sama pun persis kejadiannya pas kejadian yang pertama-tama gitu mas. Jadi mau masuk ke lap kedua itu motor mati. Dia jatuh. Jadi dia bisa dibilang 2 kali jatuh. Dia jatuhnya lumayan kenceng sih. Lumayan kenceng banget tuh dia jatuh. Akhirnya dia jatuh sampai kok nggak salah dia ini dibawa pakai yang buat Tandu? Iya, tandu. Bawa tandu Jatuhnya gitu. gimana saat itu? Dari tikungan mau ke finish nih. Itu kan ada tikungan lagi setelah start. Nah, itu dia malah lurus. Posisinya dia kayak lurus gitu, malah lurus terus kayak ya udah Nabrak dong papan? nabrak papan. Kira, wah saya kaget dong. Maksudnya kan, wah ini takut kenapa-napa nih. Walaupun dia tadinya saya juga kesel kan gara-gara saya dapat podium dia begitu, responnya wah nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Akhirnya saya cuman kayak ngeliat doang dari tenda. Itu udah digotong pakai tandu. Tadinya mau dibawa pakai mobil, cuman kata mekanik dia nih, alias mekanik saya juga, udah nggak usah, dibonceng aja. Akhirnya si Dandi ini dibonceng, dibawanya, jadi dibawa pakai motor gitu mas. Dia dibawa pakai motor, nggak lama motornya dia nih masih bisa jalan, cuman rada susah. Saya lihat di motornya itu di stud itu berkata didorong.
Cuman kok yang saya lihat nih dengan mata kepala saya sendiri, kok motor dia kayak ada yang dudukin, warna hijau, terus nunduk gitu. Dan itu kayak, wah itu Dandi bukan sih? Dandi bukan ya? Jadi kayak bawa motor gini, cuman begini. Itu warna hijau-hijau gelap gitulah, postur badan, warna badannya. Saya pikir saya doang yang lihat ya kan. Wah, ini ada yang ngeliat lagi nggak ya kayak gini masalahnya ya kan? Apa cuman saya doang dalam hati? Cuman tadinya saya nggak mau berpikiran negatif kalau itulah berkata kayak cuek lah. Ya siapa tahu itu si Dandi, ya kan? Cuman kok Dandi warna hijau, gitu loh. Kalau ciri-cirinya tuh nggak gede ya, kayak pendek, cuman gemuk. Dan itu kayak rambut cuman ke bawah semua. Kayak gitu. Terus akhirnya di situ sampailah ke tenda. Sampai ke tenda, namanya kayak motor dorong kan kayak ada bawa angin gitu mas. Kayak angin gitulah. Itu dia berhenti persis di depan saya. Itu pas dia nyampe, motor langsung bau bangke. Kayak bau bangke-bangke hewan lah. Wah, kok bau bangke ya? Akhirnya si Dandi ini turun dari motor, dia nggak kuat, akhirnya dibawalah ke mobil. Akhirnya di situ tim saya masih kayak cari tahu nih motor kenapa nih. Kalau yang dilihat yang di lapangan gitu ya, jadi pas mau belok motornya tuh nggak mau belok. Jadi posisinya dia kayak megang mau belok gini, cuman nggak bisa belok, dibelokin motornya. Jadi lurus kayak nabrak tembok gitu, emang dia nabrak tembok. Terus ya udah akhirnya cari tahu, dia dicari tahu, dia bongkar mesin. Jadi di bawah jok itu kan ada box gitu mas. Iya. Boxnya itu buat nyimpen, ada bahasa istilah tuh OCT. OCT itu kayak oil cooler, buat muterin oli mesin lagi. Nah itu pun emang tempatnya tuh, tempat boxnya susah buat dijangkau lah berkata. Buat dibongkar, buat ini susah, rada susah. Pas motor dibelah, bener-bener dibelah mesinnya gitu, dibongkar semua. Di dalam box OCT itu tuh ada tikus. Tikusnya kecil, curut lah bahasanya. Curut, cuman di situ rame-rame pada ngomong, wah apaan nih? Kayak kok bisa ada curut? Itu bener-bener curut bangkit curut. Dan curutnya pun kayak masih berbentuk curut lah. Gak, ini aneh banget nih. Sehari balapan 3 kali, 2 kali jatuh, sekali motornya ada curut. Ada curut. Ada tikus di dalam Ada mesinnya. tikus di dalam mesinnya itu. Padahal yang sebelum-sebelumnya itu ya wajar kayak motor-motor biasanya trouble lah. Oli keluar, nggak ada oli kering. Cuman kok yang ini, kok ada curut. Dan itu langsung kayak pada heboh kan, wah apaan nih. Akhirnya diambil, emang bener-bener curut, bangke curut. Ya udahlah, dibuang. Akhirnya dirapihin lagi. Di situ posisi kita langsung selesai start. Jadi kayak ya udahlah, resa nggak bawa apa-apa. Nah di situ posisi saya udah prepare baju-baju saya buat ke mobil gitu kan. Tapi si bapak ini nih masih sama. Dia kayak duduk ketawa-tawa, pokoknya ketawa-tawa terus. Dari semenjak yang terakhir kali si Dandi ini jatuh, dia masih ketawa-tawa. Di situ saya ngepas, saya lagi prepare buat pulang. Akhirnya saya prepare, nggak lama tim rival ini turun. Kelas, ibarat kata bahasanya tuh kelasnya dia baru mulai. Jam berapa nih? Itu sekitar jam 4 Sore. Jam 4 sore menjelang maghrib. Itu start dia balap, cuman kok pas tim dia ini turun balap, kok si bapak ini nggak ikut. Duduk di tenda. Nah saya notisnya karena dia pas motor udah pada keluar, orang udah pada nggak ada, dia gerak-gerakin tangan gini mas. Bunyi kan, itu kan otomatis bunyi dong kalau misalnya dia pakai cincin tuh prak. Itu kenceng banget. Oh ya udahlah, biarin. Yang penting gue dapet piala gitu kan. Akhirnya ya udah, saya prepare.
kita mau balik ke rumah si Dandi ini, prepare. Nah saya duluan buat ke mobilnya si Dandi ini. Duluan ke mobil Dandi, nggak jauh pokoknya di depan pintu mobil supir lah, berkata itu. Saya jalan, ditepok. Dan itu pun saya ngerasa kayak, perasaan gue jalan sendiri dah. Itu tadinya nggak mau nengok, nggak mau kayak gitu. Cuman akhirnya pelan-pelan nggak ada siapa-siapa. Tim saya semuanya itu teman-teman saya masih pada di tenda, masih beres-beres. Dan itu bener-bener tepoknya kayak tepok-tepok jari manusia, bener kayak tepok. Karena nggak mau tahu ya dia akhirnya, oh ya udah. Saya masuk ke mobil, si Dandi ini kayak masih apa ya bahasa ritual mas. Udah sembuh dia? Udah Mendingan lah. mendingan lah berkata mendingan. Cuman dia masih ritual tapi ritualnya beda. Jadi dia kayak bawa mangkok gitu, isinya bunga kantil ya, bunga-bunga gitu. Dan itu full sama air, jadi campur. Itu full bunga kantil, nggak tahu buat apa. Jadi habis kecelakaan temen lu si pembalap ternama ini, bukan istirahat malah ritual bunga kantil. Ritual lagi. Dia ritual bunga kantil, akhirnya saya kayak speechless lah ibaratnya bahasanya itu ya, kayak kaget. Wah ngapain nih orang nih? Yang saya denger itu dia ngomong ya pakai bahasa Jawa lah, berkata pakai bahasa Jawa, dia ngoceh-ngoceh. Ya udah saya cuek, saya taruh tas. Nah pas saya mau naruh tas ini kan saya mau naruh tas di bagasi. Nggak lama tuh pas saya mau berdiri, posisi itu pas saya lagi berdiri mau duduk di pintu supir, cuman saya nggak tutup rapet, jadi kayak duduk nyamping gitulah sambil ngerokok gitu kan. Rival yang bawa bapak ini lewat. Jadi ini mobil saya, mobil orang. Nah di sini nih mobil rival ini yang bawa bapak ini ya. Dia lewat, tapi dia lewatnya nggak ngeliat ke saya, tapi senyum. Pandangannya ke depan. Jadi saya di sini, dia senyum. Akhirnya ya udah, saya ngeh, kok ini orang senyum. Ya udahlah. Setelah itu dia lewat, saya tutup pintu. Nah saya lupa, oh iya tas saya, jadi saya lempar ke kursi tengah mobil gitu. Oh iya, niatnya saya mau masukin ke bagasi kan. Oh ya udah, saya ambil tas, buka pintu, saya ke belakang mau buka bagasi. Pas banget saya buka bagasi, itu di mobil rival ini kayak bapak tinggi tapi nggak ada muka. Terus pas dilihat kayak gitu, kayak saya sih langsung kayak anjing, pantuh, kaget. Karena kan namanya saya nggak pernah lah berkata bahasanya kayak gitu-gituan, nggak pernah ngeliat. Jadi pas pintu mobil rival dibuka, bapak-bapak tinggi, tapi mukanya rata gitu. Muka rata. Dan itu warna hitam, full hitam. Dari muka sampai ke kaki itu hitam. Jangan-jangan itu genderuwo yang tadi dimaksud sih itu? Ya mungkin sih iya, bisa jadi. Terus udah pas saya ngeliat gitu, wah anjing apaan tuh? Saya tutup bagasi. Saya langsung lari ke pintu supir. Nah, saya lari pintu supir, pas saya buka, si Dandi ini langsung tidur. Lah, udah tidur aja. Ya udahlah. Dia udah tidur di situ, posisi saya mau nungguin si Perdi ini sama Rizal. Karena kan saya tadinya pas berangkat pun satu mobil sama dia kan. Udah mau balik nih ya? Udah mau balik, saya pas berangkat pun satu mobil, saya tunggulah. Wah nungguin ada sekitar jam 5:30 lah, sampai jam 5:30. Tim saya terus teman-teman saya baru pada kelar beres-beres tenda, motor gitu-gitu, kunci-kunci. Dia lewat. Dia ngomong, ini Perdi sama Rizal di mobil gua, ayo jalan. Oh ya udah, saya nyalain mobil, saya keluar dari parkiran. Pas saya belokin mobil itu mobil rival udah nggak ada, posisinya udah nggak ada, bener-bener nggak ada, kayak udah parkiran ngeplong. Ya udah, saya jalan ke tiket loket parkiran gitu. Itu masih, pokoknya pikiran saya masih positif dah semuanya, nggak ada yang pikiran kayak hal kayak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya balikin lagi. Saya bayar parkir. Di saat saya mau jalan tuh, saya nggak tahu insting, tiba-tiba di ujung mata tuh, di kaca spion itu kayak ada orang.
Orangnya itu sama apa yang saya lihat awal-awal. Tinggi, muka rata tapi hitam, full. Itu pun tangannya tangan manusia, cuman bedanya tinggi bisa lah 2 meter, 3 meter tingginya. Itu kayak di ujung mata gitu kan, kayak wah apaan tuh, ya udahlah. Perjalanan pulang masih normal. Masih normal, kayak ya udahlah kayak biasa aja gitu. Setelah itu nyampe di rumah Dandi. Saya parkir mobil, saya nurunin barang niatnya tuh sekitar jam 8 jam 9 malam gitu. Jam 9 malam saya rapi-rapi buat ke kamar si Dandi ini, terus ngobrol-ngobrol. Si Dandi nggak tahu spontan kayak ngomong, sorry apa ya lu jadi ke bawah-bawah. Jadi di situ kayak saya kayak mikir, ke bawah-bawah apa nih? Tapi saya nanya, maksudnya apaan? Ya nggak apa-apa, gue minta maaf aja, lu jadi ke bawah-bawah. Nggak jelas. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol tuh kayak bercanda-canda gitu. Pas banget jam 11 malam saya pulang ke rumah. Nah di situ posisinya saya, Dandi, Rizal sama Peri ini masih ada. Cuman saya nyuruh si Rizal buat nganterin saya pulang. Ya kan? Si Dandi di rumah? Si Dandi di rumah. Pamit semua ya kan, ke orang tuanya Dandi juga pamit, ke Dandi juga pamit. Saya turun ke mobil. Pas banget saya buka pintu supir. Saya kan niatnya buka pintu supir ini mau naruh tas dulu. Saya mau kayak ke packing barang-barang yang kayak helm gitu kan. Mau pas buka pintu, di depan saya nih kok kayak ada lari putih-putih. Itu bener putih kayak bayangan asap, cuman asapnya kayak ngumpul gitu mas. Tapi kenceng. Udahlah bodo amat, udah lemes ya kan, namanya capek. Udahlah bodo amat lah. Akhirnya si Rizal nih langsung ke pintu sebelah. Duduk, saya masih nge-packing, saya taruh di bagasi. Tas saya, akhirnya tas yang helm itu saya taruh di bagasi. Saya ke pintu supir. Pas saya duduk, si Rizal ini ngomong, "Pak, kayaknya gue sekalian balik dah. Sekalian anterin gue balik dah." Oh ya udah. Saya niatnya tuh minta temenin tuh, ntar pas sampai rumah saya dia nginep gitu. Cuman akhirnya dia ngomong, "Pak, gue kayak balik dah." Oh ya udah kalau mau balik. Dia ngomong kayak gitu. Berarti pada saat itu timnya nggak juara ya? Tim nggak ada yang juara kecuali saya. Kecuali lu doang yang masuk podium. Jadi dia bawa 3 motor ini nggak ada yang masuk podium. Jadi berkata ya motor gua doang yang juara gitu, juara 4. Oke, terus lu lanjut lagi tuh jalan? Lanjut jalan ke perjalanan pulang, nganterin temen gua ini, si Rizal ini. Gua nganterin pulang itu nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Gua ngobrol sama dia, cerita-cerita. Udah sampai, dia turun dari pintu mobil. Sekarang nyampe rumah temen gue ini, si Rizal ini jam setengah 12 nyampe rumah dia. Gue di situ posisinya kayak pengen ngerokok dulu lah bentar. Ngerokok sebatang. Jam 12.00 kayak 00 itu gue pulang. Udah jam 12. Gue jalan pulang, akhirnya pamitan dulu sama si Rizal ini. Gue naik ke mobil. Nah, gue iseng kayak buka kap belakang, kayak beresin tas gitulah. Gue beresin tas, gini segala macem. Tutup, gue naik ke pintu supir. Jadi rumahnya dia ini kan kayak di dalam gang gitu. Nggak kecil banget, masih bisa di mobil lah masuk. Nah, posisi gue mau mundur, pas gue gerakin itu kaca ke belakang gitu. Kok ada kayak orang lagi duduk, gede, tapi warnanya dia hijau-hijau stabilo. Sosok yang sama tuh? Dibilang sama sih enggak, cuman kalau yang pertama kali saya ngeliat kan hijau tua, hijau gelap. Cuman ini gede, tapi hijaunya lebih terang. Itu bener-bener jelas. Ada kayak dia duduk paling belakang. Itu
Pas ngeliat kayak gitu ya tuh, wah gemeter semua. Ini merinding nih. Terus kayak, wah gimana, apaan tuh ya? Ya udahlah, kayak cuek mundurin mobil. Pas sudah mundurin mobil, oke, saya maju. Pas saya benerin lagi, itu udah nggak ada. Itu bener-bener, ya udah nggak ada siapa-siapa. Nah, perjalanan pulang itu pun normal. Saya sampai rumah, saya di-chat sama teman teman saya nih, si Dandi nih. Dia ngechat kayak, "Pai, gue minta maaf ya, lu jadi kebawa-bawa." Chat lagi dia. Dia ngechat lagi kayak gitu. "Ah, kebawa gimana sih? Coba dah ceritain." "Enggak, udah pokoknya gue minta maaf ke lu. Yang pertama, lu udah kebawa-bawa. Dan yang kedua, gue lupa kalau gue naruh jimat gue di tas helm lu." Itu bener-bener kayak, wah serius. Pas di rumah, saya nurunin, itu barang belum saya turunin dari mobil. Bener-bener masih kayak cuma nurunin tas inti dong, kayak ada isi AP gitu-gitu kan, dompet. Saya langsung lari ke garasi, saya buka kap mobil. Oh iya, masih ada nih helm nih. Saya buka ini. Itu bener-bener ada. Cuman di situ saya baru nyium yang namanya bau-bau melati. Itu bener-bener bau-bau melati. Jadi sampai busa helm saya tuh bau melati. Full bau melati. Maksudnya, wah apaan nih? Kira terus pas saya balik lagi ke dalam rumah, ke kamar, saya buka HP, dia ngechat lagi. "Simpen ya, nanti gua ambil." Oke dong, kalau dia bilang kayak gitu. Iya, gue simpen. Saya inget banget, saya taruh itu di atas baju. Jadi di lemari saya ini, di atas ada kayak rak gitu, ada terpisah gitu lemarinya. Saya taruh di atas baju. Saya tutup. Nah, setelah itu kok nih si Dani ini nggak nge-WA kayak katanya kan besok mau ngambil. Nggak nge-WA sama sekali. Itu udah seminggu 2 mingguan udah nggak nge-WA. Ya udahlah, biarin. Mau jalan akhir bulan lagi tuh, saya tanya, "Lu nggak jadi ngambil?" Itu nggak dibales. Padahal dia kayak ya aktif gitu loh. Cuman kok nggak dibales. Oh ya udah, saya pikir mungkin nggak kebaca kali ya chat saya. Ya udah saya cuek. Nah saya buka lemari. Emang jadi lemari baju yang saya simpan ini saya jarang buka, soalnya baju-baju pas saya masih kecil gitu. Saya iseng buka, saya ngerogoh, udah nggak ada. Itu benar-benar udah nggak ada sama sekali, kayak langsung bongkar semua baju, itu nggak ada. Padahal terakhir ditaruh di situ. Terakhir ditaruh di atas baju di situ. Bener-bener di atas baju. Kayak, Nanya sama keluarga, lihat ini nggak gitu? Enggak. Nanyanya sih ke pembantu doang kayak, "Mbak, ini buka lemari ini nggak?" "Nggak pernah dibuka kan, Mas sendiri yang bilang nggak boleh dibuka." Ngomong gitu. Oh iya ya. Terus kemana? Itu bener-bener kayak satu isi lemari dikeluarin semua, sampai yang sekatannya dicopot-copotin. Itu bener-bener nggak ada. Udah kayak gitu ya udahlah. Mungkin udah diambil atau enggak ya emang hilang sendiri di bawah tikus. Mikirnya sih gitu sebenarnya. Ah udah dimakan di bawah tikus kali, biarin aja lah. Terus seling 2 bulan lagi baru tuh pas banget di situ ada event balap lagi. Cuman saya bilang ke Dandi ini, "Dan, sorry ya, aku udah nggak bisa ikut. Soalnya udah kayak mau fokus kerja." Bilangnya gitu. "Serius lu?" "Iya, udah kayak capek lah, udah bukan waktunya lagi." Udah ngechat kayak gitu. Terus sehabis saya ngechat itu, itu posisi saya ngechat dia itu di ruang tamu. Saya balik lagi lah ke kamar. Dan saya pas buka kamar, lemari itu saya kunci, emang bener-bener saya kunci. Pas saya buka pintu kok kebuka. Wah, kok bisa kebuka ya? Saya tanya, soalnya yang punya kunci itu saya sama ibu saya doang. Oke, nanya tuh langsung ke ibu. "Ibu buka lemari Ade ya?" "Enggak, nggak pernah dibuka. Nggak ada baju apa-apaan juga di situ." "Kok kebuka ya?" Di situ kayak langsung, wah panas dingin, hawanya kan kayak, wah apaan, siapa yang buka ya? Mikir tuh, diem dulu, udahlah cuek. Akhirnya tutup pintu, udah ngomong kayak gitu.
Kayak ya udahlah, saya udah nggak mau kontak-kontakan lagi gitu kan. Akhirnya sempet kejeda balap itu setahun. Nah, ini yang kedua, kejadian yang keduanya itu Berarti tahun udah gak kontak-kontakan tuh? Masih? udah benar-benar udah lost kontak. Oke. Udah kayak ya udah nggak mau nanya-nanya gitu, udah nggak pernah nanya. Kayak ya udahlah biarin aja lah. Terus seling berapa, pokoknya setahun tuh sempet vakum. Di tahun 2021 nih temen saya nih ibarat kata di bengkel dulu saya, bengkel motor saya yang dulu nih turun balap, cuman di beda sirkuit. Beda sirkuit, bukan di tempat yang saya balap, cuman beda sirkuit. Ada satu lagi sama di daerah Jawa juga. Di situ, nah teman saya nih, jadi saya punya teman, sebutlah namanya si Joni. ya Joni lah, namanya si Joni, sebutnya Joni. Joni ini dia emang karakter belakangnya nih bapaknya tabib. Jadi ya, Suka nyembuh-nyembuhin. nah kayak gitu-gitu. Nah dia juga main motor kan sama saya. Tabibnya main motor? Enggak, teman saya ini si Joni ini. Si Joni ini ngechat saya, mau nonton nggak? Nonton apaan? Ini si motor ini turun balap. Kapan? Ntar hari Minggu. Ya udah dah, ayo. Udah nih, udah dia ngechat kayak gitu. Pas di hari H-nya, saya jalan berdua sama dia. Jalan berdua itu sekitar jam 6, sampai di arena sirkuitnya itu jam 7. Pokoknya cepet lah dia ngebut. Udah nyampe jam 7, udah tuh normal-normal aja. Normal, saya ke pedok dia nih, ke tenda dia, ibarat kata ke tenda temen saya yang mau turun balap ini. Ngobrol, masih nggak ada apa-apa. Tapi lo nggak balap? Nggak balap, posisinya di situ cuma jadi penonton. Ngobrol kayak biasa. Nah, setelah mau rest nih, sekitar jam abis azan juga. Abis azan, jam 12:30-an lah kalau nggak salah. Nah, saya mau, jadi jarak dari tenda sirkuit ini tribun. Jadi kita kalau mau nonton tribun harus nyebrang trek dulu. Saya berdua jalan sama si Joni ini, jalan. Namanya kita kebiasaan di jalan raya, jadi kayak kalau mau nyebrang tuh harus nengok kiri kanan kan. Pas saya mau jalan nengok kiri, pas nengok kanan kok kayak ada ular sawah gitu. Ular sawah kecil panjang tapi lewat gitu aja. Padahal di sirkuit tuh? Di sirkuit. Nggak ada pohon sama sekali kan? Nggak ada pohon sama sekali, itu pun langsung tribun. Bener-bener kayak ular sawah kecil langsung seret. Nah yang di situ yang saya doang, soalnya si Joni ini berkata udah duluan. Wah, kok udah ular sawah? Pas saya udah nyebrang nengok lagi nggak ada apa-apa. Itu pun tembok. Nah itu ular mau kemana? Gitu lah berkata kan. Terus wah nggak ada apa-apa nih, udahlah. Akhirnya saya duduk di tribun, saya nonton. Nah seling balapan dimulai, seling 3-2 lap. Ada salah satu motor yang trouble itu parah. Jadi dia lagi ngebut, tiba-tiba langsung keluar asap dari motornya kayak kebakar. Itu langsung keluar asap semua. Terus yang di belakang dia nih ikut jatuh juga. Jadi kayak kalingan gara-gara asap, nggak ngelihat, tabrak. Wah itu langsung race diberhentiin, red flag. Ada istilahnya tuh, red flag, akhirnya berhenti. Ada satu ibu-ibu penonton, dia lari ke bawah. Jadi dia nyebrang, dia ke pedok tim dia. Cuman yang saya doang. Kok itu ibu lari kenceng. Larinya bener-bener kenceng, kayak dikejar maling lah berkata kan. Kok kenceng larinya ya? Wah udah biarin dah. Akhirnya saya bilang ke Joni ini, beli rokok yuk. Ayo, saya turun ke tribun. Jadi pintu masuknya itu buat ke warung itu ngelewatin kayak hall gitu deh, kayak lorong-lorong yang isinya pedok semua. Hall gitu kayak isi pedok semua. Nah, pas saya belok ke kanan tuh, pas saya mau ke warung, jadi ada pedok tim balap lah, ada 2. Nah, yang tengah ini
berkata ibu-ibu itu pas saya jalan nih dia teriak, demi Allah gue ngeliat ular gede banget. Terus nggak lama dia ngomong kayak gitu, ada satu pembalap keluar dari sirkuit masuk ke pedok tim dia sambil nunjuk, nah di motor ini gue tadi ngeliat pocong persis berdiri di belakang. Dia sambil teriak-teriak, mungkin dia ngomong kayak gitu biar dia ngeh kali ya. Dia sambil teriak-teriak gitu ngomong, gue ngeliat pocong nih di motor ini, tapi ditunjuk. Nah pembalap ini yang ditunjuk sama ibu-ibu ini cuek, kayak ya udah jalan, kayak nggak ada apa-apaan. Nah nggak lama pas dia nunjuk pocong gitu, si teman gue Joni ini ngomong, lu nyium nggak bau melati? Enggak, gua nggak nyium, Jon. Serius lu? Iya. Ya udahlah, akhirnya kita jalan biasa. Kita jalan biasa ke warung. Setelah ke warung, nah saya ngelewatin tenda yang ditunjuk sama ibu-ibu ini. Ditunjuk, pas saya lewat, si Jon ini langsung nyolek saya. Lihat no apaan? Ah, nggak ada apa-apaan. Terus akhirnya ditelusuri tuh. Jadi saya sama Joni ini kayak speak naik motor. Kok semakin deket malah semakin amis ya motornya. Bener-bener bau amis ikan malah. Kok bau amis ya dicium. Ah, udahlah, udah lihat motor. Kita balik lagi ke tribun. Pas di tribun itu pun ibu-ibunya langsung lari, langsung kayak nuduh yang pembalap itu. Lu make ya anjing. Gak usah bohong lu. Masalah ini pas motor yang pembalap dari tim dia nih lewat gimana gitu. Pokoknya pas dia ngeliat ular, itu motor di tim dia langsung meledak. Oh, ibu-ibu tuh di satu tim yang iya, kecelakaan. Yang kecelakaan itu. Jadi kayak dia habis ngeliat ular gede lewat, ular gedenya tuh katanya segede ular piton. Itu lewatnya lurus, jadi kayak ikutin motor. Pokoknya setelah dia ngeliat itu katanya langsung motor ngebul, meledak. Motornya sampai meledak? Bener-bener meledak, jadi isi gormulan mesinnya itu langsung hancur. Langsung asap gede itu langsung 2 atau 3 orang gitu yang jatuh gara-gara ketutupan asap. Akhirnya dia ngomong kayak gitu, terus saya sama Joni kayak udahlah nggak usah diikutin, mungkin ya emang bener. Nah udah kayak gitu, akhirnya saya ke tribun, saya tanya-tanya nih sama si Joni ini, karena kan ya mungkin emang bapaknya tabib gitu. Emang banyak yang banyak kayak gitu. Ya kalau dibilang banyak mah ya banyak. Lu kalau buat balap road race gini mah bukan ngadu kenceng. Lu malah main kuat-kuatan ilmu. Oh, berarti kalau lu bersih, kalau motor lu kenceng, tapi kalau lu bersih nggak menang ya? Bukan nggak menang, lu sama aja bohong. Akhirnya dari situ kayak langsung mikir ke flashback, kayak mikir, oh berarti nih temen saya yang dulu Dandi ini nih kayak gitu. Makanya sampai sekarang pun si Dandi ini nggak ada orang yang mau satu tim sama dia. Bener-bener nggak ada. Kayak sampai sekarang ya udah dia balap sendiri-sendiri aja. Kalau yang saya lihat ya dari story gitu, dia bener-bener balap sendiri gitu, nggak ada yang mau satu tim sama dia. Ya udah, seling 4 bulan inget banget, seling 4 bulan saya dikabarin, di chat lagi sama Dandi. Pai, lo mau tahu nggak kenapa rival kita yang gue bilang ada genderuwo di blacklist dari event-event? Gara-gara ketahuan bawa jimat. Nah di situ saya kayak mikir kayak, kok lu bisa nggak ketahuan sih? Gitu, kok lu bisa nggak ketahuan ya? Mungkin emang ya itulah gunanya ya jimat kalau misalnya main kuat-kuatan. Soalnya kebanyakan yang kalau saya tahu ya dari temen saya ini Joni, kalau pembalap tuh pada pakai, beberapa emang ada yang pakai kayak gitu-gituan. Cuman dia fungsinya beda-beda. Ada yang satu pengen ngejatuhin nama musuhnya, ada yang pengen kalau misalnya dia jatuh nggak kenapa-napa, ada juga kayak dia pengen celakain orang. Dan rata-rata emang dari tahun ke tahun ya emang kayak begitu semuanya. Itu bener-bener gimana ya, kalau dibilang unik sih ya unik, eksperimen unik lah. Berkata kayak baru banget, nemu
sebuah hal baru gitu, kayak oh ternyata lu balapan itu ya rata-rata emang ada yang pakai gitu-gituan. Iya, gue aja baru tahu nih dari lu nih. Nah, lu aja baru tahu pada saat itu berarti. Ya? Baru tahu pada saat itu. Soalnya sebelum-sebelumnya ya nggak tahu apa-apa. Berarti MotoGP ada juga ya? Nah itu nggak tahu deh tuh. Ini udah kelas luar, itu kan kelas luar negeri. Iya. Berarti jimat kita nggak mempan buat MotoGP apa? Wah, kurang mempan. Kurang mempan soalnya kan kita mainnya ya gitu dah. Nggak mau bahas juga, ngeri. Soalnya kalau kayak gitu. Oke. Nah setelah itu nggak ada kejadian-kejadian Setelah horor itu lagi? kejadian udah nggak ada lagi sih mas. Berhenti jadi pembalap? Berhenti jadi pembalap sampai sekarang. Menarik nih. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Nah, sebelum kita lanjutin guys, ini ternyata ada saksi hidupnya nih, di mana si Pai ini balapan pada saat itu bener-bener horor banget. Langsung aja kita panggil. Halo Mas Martin, langsung masuk Mas. Ya, Mas. Itu pada saat itu bener-beneran horor banget ya? Emang horor banget, Mas, di situ posisinya. Posisinya emang kalau misalnya di balap itu emang wajib, Mas, sebenarnya. Wajib kayaknya. Wajib tuh kayak nggunain dukun. Pengalaman-pengalaman itu bukan sekali dua kali, Mas, tapi banyak, Mas. Entah cuman motor dilus nih sama orang yang kita kenal nih. Itu motor belum race aja itu udah jebol. Udah nggak bisa dinyalain lagi. Jebol kayak mesinnya meledak. Udah tiba-tiba meledak, di starternya udah meledak, udah nggak mau nyala lagi gitu. Itu nggak sekali dua kali gitu pengalaman kayak gitu, Mas. Itu yang horornya tuh di situ kalau buat balap. Jadi pada saat itu lu berdua nih ngalamin juga ya saat itu ya? Iya, balapan ngalamin itu juga, ya? Mas, ya. Jadi ini kalau misalnya omongan dukun seperti ini nih nggak sekali dua kali yang saya dengar kayak gitu loh, Mas. Jadi ini sering, Mas. Kan kalau saya kan juga ikut ya kayak ikut nonton balap lah, support temen lah gitu lah. Emang banyak begitu, Mas. Gitu. Entah dari luar ini tiba-tiba dari atas tribun tiba-tiba dukunnya baca-baca apa gitu, bikin motor orang jebol gitu. Banyak, Mas. Iya. Nah, oke deh. Berarti apa? Kok tadi Mas Martin ya? Gading. Iya makanya Mas Martin masuk. Martin. Sorry guys, tadi gue lupa. Ternyata namanya Gading bukan Martin. Iya. Oke, thank you Mas Martin ya. Gue bakal mau lanjutin closing sama Pai nih. Alright. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Pai ya, dimana kita jadi nambah tahu lagi nih. Oh ternyata di balapan ada hal-hal kayak gini juga ya. Tapi kan ini bicara balapan yang bukan yang kayak apa namanya, udah turnamen besar kan. Wah, Beda ya. Beda. Nah, tapi lu sendiri jadi pembalap motor itu passion apa gimana? Hobi dari bokap sih. Keturunan dari bokap. Dulu bokap emang pembalap juga, cuman di pembalap-pembalap kayak di daerah-daerah gitu, di kampung. Oh. Kira keturunan ya udah nurun ke saya. Emang tadi pengen diserusin. Cuman pas tahu kayak gini, udah deh udah nggak kuat juga. Mental udah kena, akhirnya ya udahlah kita fokus kerja aja sekarang. Oh gitu. Iya. Akhirnya mimpi lu kubur dalam-dalam. Iya, tuh. dikubur dalam dulu berkata kayak ya stop dulu deh. Gara-gara jimat. Ya itu. Gara-gara kayak ya baru nemuin hal yang baru yang di luar kepala. Kayak kita nih pengen nerusin hobi gitu kan. Pengen nyari biar ada prestasi lah. Tapi kok ternyata di balik itu semua ya dunia gelapnya kayak gitu. Tapi kan ini kan resmi ya. Kalau ngadain balapan-balapan kayak gitu ya. Iya, resmi. Kan ada juga yang ilegalnya tuh. Ada Tapi banyak pernah yang lu ilegal. kayak yang ilegal gitu? Legal. Cuman ikut nonton doang sih paling. Ikut nonton biasanya. Ikut nonton doang. Cuman yang banyak juga dapat kabar kalau balap-balap ilegal kayak balap liar jalan-jalan raya gitu. Beberapa dari jokinya emang ada yang pakai juga. Jimat lagi? Jimat aja. Ada kenalan lu? Kenalan sih kayak temen. Ya ini sih Dani dan Dini. Sampai sekarang kan dia masih jadi pembalap. Cuman dia
mainin 2 peran, jadi pembalap resmi sama balap liar. Dan yang kalau yang gue cari tahu ya karena gue seringan lihat-lihat dia dari story, jadi dia tuh kalau misalnya mau bawa kemana-mana nih selalu bawa tas yang isinya emang diperuntukkan buat naruh itu. Tapi lu temenan udah lama sama Dandi nih? Udah lama dari 2017-18. Pas temenan itu ngerasa ada yang ngeliat yang sosok genderuwo itu kah? Atau sosok hantu lainnya kalau di deket dia gitu apa enggak? Enggak sih mas, soalnya kan Baru pas balapan aja? nah iya pas mau balap itu pun saya baru ke rumah dia. Ternyata Selama ini emang jadi ya nggak pernah ngalamin horor. nggak pernah ngalamin horor, cuman ya itu emang rumah dia hawanya emang beda banget. Oke deh, thank you Pak ya udah Siap, Mas. cerita pengalamannya di RJ5. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Sebagai manusia, kita memang hidup berdampingan dengan yang tidak terlihat. Dan jangan menjadikan kita justru ketergantungan dengan mereka. Karena pada dasarnya, kita itu lebih kuat dari mereka. Gua akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.